Halo, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi para pejuang Pretest PPG 2023. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa soal Pretest PPG 2023. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya. Mari terus dukung channel ini dengan menonton, share video ini, subscribe, dan tambahkan komentar. Hari ini kita akan melanjutkan membahas kunci jawaban dan pembahasan PPG dalam jabatan pada materi ilmu pengetahuan alam. Eh, yang pertama, kita akan bahas soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Jadi di dalam soal PPG ini juga kita tidak hanya pada konten kita sendiri dalam hal ini ilmu pengetahuan alam, tapi ada beberapa juga soal mengenai literasi dan numerasi. Jadi kita akan bahas ini, ada satu soal saya sediakan mengenai literasi dan numerasi. Kita akan bahas bersama-sama. Bapak Ibu sudah siap untuk memulai video ini? Mari kita ambil posisi yang pas untuk melakukan pembelajaran. Oke, di dalam soal ini kita akan bahas keseluruhan soalnya ya, karena memang soal ini dari awal sampai akhir itu berhubungan. Saya akan bacakan. Mang Udin seorang penjual bubur ayam. Dalam upaya mempermudah penjualan bubur ayam untuk tambahan penghasilan, Mang Udin mendaftarkan usaha bubur ayam miliknya pada aplikasi Antarfood untuk kontrak selama 6 bulan. Aplikasi Antarfood merupakan sebuah aplikasi penyedia layanan pemesanan makanan secara online. Makanan yang dipesan melalui aplikasi ini nantinya akan diantar ke pembeli, biasanya menggunakan ojek online. Ternyata semenjak Mang Udin mendaftarkan bubur ayamnya ke dalam aplikasi Antarfood, keuntungan yang diperoleh meningkat. Pada bulan pertama, Mang Udin mendapatkan untung sebesar Rp1.500.000. Kemudian, pada bulan-bulan selanjutnya, keuntungan penjualan bubur ayam Mang Udin tersebut selalu bertambah 3/2 kali lipat dari keuntungan sebelumnya. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa keuntungan itu naik 3/2 kali lipat atau sebesar 1,5 kalau dalam desimal lipat dari bulan sebelumnya. Jadi bulan sebelumnya itu dikali dengan 3/2-nya. Oke, kita lanjutkan soalnya. Selama penggunaan aplikasi Antarfood, ternyata Mang Udin selalu mendapatkan rating bintang 5. Sebagai penghargaan kepada usaha bubur ayam Mang Udin, pihak Antarfood pada bulan keempat memberikan bonus kepada Mang Udin sebesar 40% dari pendapatan yang ia peroleh di bulan tersebut. Jadi hanya 40% di bulan keempat. Jadi kita tandai ya, 40% di bulan keempat. Pertanyaannya adalah, pada bulan keempat, berapakah total pendapatan beserta bonus yang diperoleh Mang Udin dari hasil bubur ayam miliknya? Jadi pertanyaannya adalah hanya keuntungan pada bulan keempat sekaligus tambahan bonus 40% dari bulan tersebut. Oke, kalau kita mendapatkan soal ini sebenarnya berkaitan dengan pola bilangan ya. Ini pola bilangan ada dua, yaitu aritmetika dan geometri. Karena ini adalah bentuknya rasio dan perkalian, ini berhubungan dengan geometri ya, pola bilangan geometri. Yang saya ingatkan kembali, rumus dari pola bilangan geometri adalah UN sama dengan A R N-1, di mana UN itu adalah suku keberapa, suku ke N, kemudian A-nya itu adalah suku pertama, R-nya itu adalah rasio, N-nya itu adalah suku keberapanya. Kalau dalam contoh ini berarti suku keempat, begitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalaupun kita tidak mengingat rumus ini, karena ini ya pastinya matematika sekali ya, mungkin ketika kita mengerjakan soal ini kita tidak teringat apa ya rumusnya ya, terlalu banyak rumus di dalam matematika, begitu ya, kecuali kalau memang kita anak matematika. Eh, ini kita pahami saja soalnya juga boleh ya, tanpa menggunakan rumus ini. Memahami soalnya bagaimana?
untungnya adalah 1.500. Berarti kita lihat bulan pertama dia memiliki untung Rp1.500.000. Kemudian pada bulan kedua akan naik 3/2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Artinya tinggal kita kali aja ya. Jadi karena ini sukunya tidak sampai puluhan, tidak sampai 20-an, tidak sampai ratusan, kita tidak perlu pakai rumus yang geometrinya ya. Kecuali kalau sudah terbiasa dengan rumus ini juga silakan boleh pakai. Tapi untuk soal ini, karena ini hanya sampai bulan keempat, lebih baik kita pakai perkalian biasa saja, begitu ya. Oke, kemudian dia akan naik 3/2 ya. Berarti kita kalikan 3/2 kali 1.500.000 ya. Teman-teman juga yang lebih biasa perkalian desimal juga bisa pakai 1,5 ya. Boleh-boleh saja. Kemudian kita kalikan. 3 kali 1.500.000 adalah 4.500.000. Oke, bagi 2. Kita akan dapatkan sebesar 2.250.000. Itu pada bulan kedua. Ingat, kita hanya cari sampai bulan keempat. Tidak perlu sampai bulan keenam. Oke, bulan ketiga, berarti dia akan naik 3/2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Artinya patokannya pada bulan kedua. Berarti 3/2 kali 2.250.000. Oke. 3/2 kali 2.250.000. Kita kali dulu 3 kali 2.250.000. Berarti tadi kalau kali 2 dia berarti di 4.500.000. Berarti kita tinggal tambahkan menjadi, kita tinggal tambahkan, saya coret di sini Bapak Ibu ya. 3 kali 225. 3 kali 225. Oke, 3 kali 5, 15. 3 kali 2, 6. 7. 3 kali 2, 6. 75. 6.750.000. Kita bagi 2 lagi. Oke, 6.750.000 kita bagi 2 adalah 3 juta. 750 berarti 375.000. 3.375.000 rupiah. Kemudian kita cari untuk bulan keempat. Pada bulan keempat sebesar 3/2 kali bulan ketiga lagi. 3.375.000. Kita akan dapatkan 3 kali 3.375.000. Kita kalikan dulu ya Bapak Ibu ya. 3 kali 3.375.000. 3.375.000. Kita dapat 10 juta. 10.125.000. Baru kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2 lagi, jadinya 5.062.500. Ini adalah pada bulan keempat, keuntungan pada bulan keempat. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Dia mengatakan bahwa dia dapat bonus tambahan sebesar 40% dari bulan keempat itu. Berarti bonusnya itu adalah bonus sama dengan 40% itu sebesar 0,4 kali 5 juta 62.500. Maka kita akan mendapatkan sebesar
0,4 kali 5.062.500. Kita dapat 2.025.000. 2.025.000. Nah, ini adalah semua keuntungan yang diperoleh oleh Mang Udin. Jadi tinggal kita totalkan. Totalnya adalah kita jumlahkan. 2.025.000 kita tambah dengan 5.062.500. Maka kita dapat sebesar rupiah sebesar 7.087.000. Jawaban yang paling tepat 7.087.500. Ada 500-nya ya tadi ya. 500. Jawabannya adalah bagian C. Bagian C. Nah, itu kalau pakai cara tanpa rumus ya, Bapak Ibu ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah begitu ya, sudah terbiasa dengan rumus ini, kita juga akan coba cara itu ya. Sebenarnya itu akan lebih gampang. Saya akan berikan langsung, jadi kita tidak akan mencari bulan 1, 2, 3, 4-nya secara berturut-turut. Jadi, kalau menggunakan rumus geometri, kita akan langsung pakai rumus ya. Semua yang diketahui kita masukkan sama-sama. Kita mulai dari memasukkan A-nya atau suku pertamanya. Suku pertamanya berarti keuntungan pertama dimulai dari 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000. Kita kali R. R itu adalah rasio. Rasio itu adalah berapa kali peningkatannya ya, berarti 3/2. Kita pangkatkan, N-nya itu adalah 4, karena suku keempat. Kurang 1. Berarti kita dapat 1.500.000 kali 3/2 pangkat 3. Oke, kita akan dapat 1.500.000 3/2 pangkat 3, artinya kita pangkatkan satu-satu ya. 3 pangkat 3 adalah 27. 2 pangkat 3 adalah 8. Baru kita kalikan ya. 1.500.000 dikali 27/8. Kita boleh kalikan dulu. 1.500.000 kali 27. Kita akan dapatkan 40.500.000 kita bagi 8. Maka hasilnya adalah 5.062.500. Jadi, kalau pakai rumus, kita akan mempersingkat pekerjaan dari mencari bulan 2, bulan 3. Kita bisa langsung sampai ke bulan 4. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan bonus yang tadi. Bapak Ibu bisa memilih mau cara yang lebih cepat yang mana. Terbiasa dengan rumus geometri, aritmatika, silakan. Tapi ingat Bapak Ibu, rumus ini harus tetap Bapak Ibu ingat, karena biasanya soal-soal pada PPG atau soal-soal lainnya itu pasti berhubungan dengan yang namanya pola bilangan. Dan ini adalah pola bilangan dasar, yaitu pola bilangan aritmetika dan geometri. Oke, sekian untuk pembahasan yang berkaitan dengan numerasi ya. Agak sedikit menguras energi ya Bapak Ibu ya. Tapi memang harus begitu untuk belajar ya. Oke, kedua. Untuk soal kedua dan sampai kelima pada pembahasan kali ini saya fokuskan pada bagian pedagogik ya. Jadi bagaimana cara kita mengajar dalam kelas, segala bentuk-bentuk yang berkaitan dengan pengajaran. Dan ini juga Bapak Ibu, karena kita sama-sama pendidik, mari kita diskusikan sama-sama mengenai ini. Kalau ada pandangan yang lain, pendapat yang lain dengan teori yang lain, silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, saya akan mulai dengan soal pertama mengenai pedagogi. Siswa kelas 7C ini unik. Mereka ingin melakukan segala sesuatu, menyukai permainan dan olahraga. Kita tandai yang menjadi inti dari pembahasan kali ini, bahwa anak-anak ini menyukai yang namanya
pergerakan fisik ya, karena di sana ada kata permainan dan olahraga. Ini berkaitan dengan fisik. Dan tidak tahan duduk diam untuk waktu lama. Bu Yanfa hendak melakukan pembelajaran IPA indikator, menjelaskan keterkaitan intensitas aktivitas dengan jumlah denyut nadi. Tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah kita akan lihat dari option yang ada 5 dan kita eliminasi satu-satu. Diberikan kesempatan berdiskusi. Berdiskusi padahal anak-anak ini tidak bisa duduk lama, begitu ya. Dengan berdiskusi pasti membosankan untuk mereka. Berarti bagian A kita salahkan. Bagian B, diberikan kesempatan melakukan kegiatan percobaan yang relevan. Siswa dapat menjelaskan keterkaitan intensitas aktivitas dengan jumlah denyut nadi. Ini masuk akal karena mereka bisa melakukan kegiatan yang relevan. Bisa apa saja. Karena mereka suka permainan dan olahraga, mereka bisa memilih ke bagian permainan atau ke bagian olahraga, begitu ya. Apalagi ini pasti berhubungan erat dengan olahraga ya, mengenai denyut nadi, begitu ya. Mereka bisa lari, kemudian mencatat denyut nadi yang ada. Berarti bagian B ini bisa benar. Kenapa saya bisa bilang bisa benar? Kita tandai dulu sebagai benar, kita lihat CDE. Kalau CDE benar-benar tereliminasi, berarti jawabannya B. Kita lihat C. Diberikan kesempatan membuat lagu bertema jantung. Ini bisa membantu anak-anak yang berkaitan dengan permainan, tapi tidak berhubungan dengan olahraga. Jadi kurang terlalu bias untuk mereka yang suka olahraga. Jadi bagian C juga belum tentu benar. Jadi kita salahkan. Yang D, diberikan kesempatan mencermati gambar yang relevan. Ini pasti tidak berhubungan. Mencermati gambar berarti melihat gambar dan itu tidak berhubungan dengan kegiatan fisik. Diberikan kesempatan menerapkan strategi belajar siswa dapat melakukan keterkaitan intensitas aktivitas dengan jumlah denyut nadi. Ini berkaitan dengan strateginya. Lebih tepat adalah bagian B. Oke, itu untuk yang kedua. Kita lanjutkan bahas soal pedagogi selanjutnya. Rata-rata soal pedagogi ini Bapak Ibu saya beritahu ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, berkaitan dengan metode pembelajaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan pedagogi ya. Oke, yang kedua. Dalam melakukan pengukuran, seorang guru melakukan pembelajaran dengan menerapkan pengajaran langsung. Oke, intinya itu ada di bagian direct instruction ya, atau direct learning, di mana anak-anak itu melakukan pembelajaran langsung. Guru menginginkan siswa dapat mengukur ketebalan uang logam dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang paling tepat yang sesuai adalah kita lihat ya, ini harus sesuai. Yang pertama, dia maunya menerapkan pengajaran langsung. Artinya pengajaran langsung adalah pengajaran yang berkaitan dengan demonstrasi, berkaitan dengan ceramah ya, karena dia direct instruction. Oke, yang pertama, melalui diskusi dalam kelompok. Oke, ini diskusi dalam kelompok ini terlalu jauh untuk direct instruction ya. Ini bisa berhubungan dengan cooperative learning, ya. Bisa saja melalui diskusi dalam kelompok, tapi ini belum ada inti pengajaran langsung dari gurunya. Jadi bagian A salah. Bagian B, melalui diskusi kelompok sama ya. Oke, melalui eksperimen, boleh-boleh saja bagian dari pengajaran langsung, tapi sebelumnya harus ada pengajaran langsungnya dulu. Ini tidak ada indikasi pengajaran langsung sama sekali. Bagian D, setelah melakukan eksperimen, siswa dapat menjelaskan cara mengukur ketebalan uang logam dengan menggunakan mistar. Oke. Kita lihat yang E dulu. Setelah mengamati demonstrasi. Ini intinya. Setelah mengamati demonstrasi. Artinya ada pengajaran langsung dari guru sebelumnya. Baru dia melakukan pengukuran ketebalan uang logam. Pengajaran langsung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Karena di situ ada demonstrasi guru. Oke. Kita lanjut ke soal ketiga. Perhatikan KD berikut ini. Menghubungkan sistem pencernaan pada manusia dan gangguan pada sistem tersebut melalui penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan sistem pencernaan.
Oke, pertanyaannya adalah level kognitif yang sesuai dengan rumusan kompetensi dasar tersebut adalah, kita akan lihat satu-satu Bapak Ibu. Kita ingat dulu apa itu tingkatan kognitif yang sudah kita pelajari ya di taksonomi Bloom. Oke, yang pertama C1 itu berhubungan dengan mengingat, C2 itu tentang pemahaman, C3 itu penerapan atau aplikasi, C4 itu analisis, C5 itu sintesis, dan yang terakhir adalah C6 evaluasi. Oke, kita akan lihat satu-satu. Apa sih yang berhubungan dengan menghubungkan sistem pencernaan? Jadi anak-anak ini sudah berkaitan dengan mereka mau menghubungkan. Kata kerja operasional menghubungkan ini berkaitan erat dengan yang namanya menganalisis. Karena mereka sudah harus menyambungkan topik yang satu, yaitu tentang sistem pencernaan dihubungkan dengan yang namanya gangguan pada sistem tersebut, apalagi diterapkan pada pola hidup yang menunjang kesehatan sistem pencernaan. Artinya ini sudah sampai pada tahap mereka menganalisis begitu ya. Menganalisis. Jadi ini sudah sampai di C4. Oke, kita lanjutkan pada soal terakhir untuk hari ini, Bapak Ibu. Perhatikan kompetensi dasar mata pelajaran IPA berikut. Mendeskripsikan fungsi alat dan bahan pada rangkaian percobaan fotosintesis. Sesuai KD tersebut, guru harus mengajarkan jenis pengetahuan apa? Oke, ini gampang kita pahami ya, karena dia mengatakan deskripsi alat dan bahan. Jadi hanya menjelaskan alat dan bahan, jadi itu lebih ke deklaratif ya. Kalau konseptual itu sudah pasti berhubungan dengan konsepnya. Kalau partikular itu sudah berhubungan dengan bagian-bagian. Prosedural sudah berhubungan dengan cara membuat sesuatu secara prosedur. Dan yang terakhir universal itu berhubungan dengan secara gambaran secara luasnya begitu ya. Jadi kalau guru ini hanya mau mendeskripsikan fungsi alat dan bahan. Oh, jadi ini alat dan bahannya loh anak-anak. Itu hanya bentuk deklaratif. Kenapa? Karena hanya guru itu hanya mendeklarasikan dan anak-anak menangkap, oh fungsi ini, alat ini, dan sebagainya. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah deklaratif. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk hari ini. Semoga semua soal yang sudah kita bahas hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, sebelum saya mengakhiri ini, silakan Bapak Ibu tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke grup-grup yang berhubungan dengan PPG supaya bukan hanya kita yang mendapatkan keuntungan atau informasi dari video ini, tapi teman-teman kita juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.